Gizi dijanjikan, sebetulnya Indonesia keracunan dirasakan. Kemudian masa makanan itu sangat mempengaruhi kefreshan sebuah makanan. Ya, mau tropis atau bukan tropis, sebetulnya kita mengenal yang disebut sebagai HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Dalam hal ini yang mestinya dipahami oleh semua SPPG dan semua ahli gizi yang terlibat di dalam masalah MBG ini. Nah, pertanyaannya adalah suhu kritis itu antara 5 sampai 60 derajat Celcius. Nah, itu kan sebetulnya kalau kita lihat dari pertama kali makanan ini dikemas, keluar dari panci, sampai dengan dimakan, itu udah berapa jam. Dan suhunya pasti ada di suhu kritis itu, 5 sampai 60 derajat. Padahal di dalam dokumen BGN sendiri dituliskan bahwa kesiapan pembagian makanan itu juga harus diperhatikan tentang konstan dari suhu itu sendiri. Menjaga suhu yang aman. Nah, ini kan tidak dilakukan. Tapi aman tuh ada kategorisasi di berapa gitu, Dok? Ya, itu yang saya bilang tadi, di bawah 5 derajat atau di atas 60 derajat. Makanya kalau Anda ada kondangan prasmanan gitu kan suka pakai wadah dengan berpemanas. Bukan supaya makanannya hangat. Tujuannya adalah untuk menghindari tadi kontaminasi dan segala macam bakteri yang mempunyai kemungkinan mungkin tumbuh. Jadi sekali lagi HACCP ini harus betul-betul dipelihara untuk semua yang berhubungan dengan MBG. Makanya kalau Anda lihat kita nggak mengatakan luar negeri minded ya. Kalau di negara-negara lain termasuk Brazil juga, itu pembagian makannya kan langsung dari pancinya lalu dibagikan langsung ke wadah makanan anak-anak gitu loh. Nggak ada yang dimasukin ke dalam tray, diikat pakai tali rafia lalu kemudian dibawa-bawa begitu ya. Ini kan masalah sekali gitu loh ya. Jadi harusnya dapur itu ada di tempat pembagian. Itu yang paling aman. Itu yang paling aman. Dan yang kedua, kita bicara tentang keracunan, ini baru hanya tip of the iceberg. Jadi ini hanya kita tuh sensasional dengan sesuatu yang bikin anaknya masuk rumah sakit, anaknya kejang segala macam. Tapi saya melihat ada sesuatu yang lebih mendasar daripada itu semua. Yang pertama adalah yang ada di bawah air tadi, yang berada iceberg tadi, gunung es. Kita lihat belakangan ini banyak sekali pelanggaran untuk pembagian makanan yang terutama diberikan untuk bayi dan balita. Bayi dan balita kita di Kementerian Kesehatan, nakes semua kita juga tahu bahwa kita punya panduan, Mas. Salah satunya adalah bayi berhak mendapatkan air susu ibu sampai dengan usia 2 tahun. Tetapi dengan yang dibagikan di MBG ini, di mana anak 1 tahun udah dikasih cairan bergula rasa susu, hanya Tuhan yang tahu susunya berapa persen, dengan segala macam produk kemasan, yang akhirnya banyak sekali ibu-ibu mengeluhkan kepada kami, dok, anak saya kok sekarang gara-gara MBG jadi lebih sering jajan di minimarket. Dia udah nggak mau lagi makanan rumahan. Wah, ini adalah suatu kemunduran yang sama sekali, bahwa tujuan MBG mestinya insya Allah mendapatkan anak-anak yang sehat, anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk makan dari panganan lokal. Loh, sekarang jadi pencinta kemasan. Ini mengerikan sekali. Itu jadi masalah lain begitu. Itu masalah lain yang jangka panjang. Jadi kita punya masalah sekarang jangka pendek, dan saya melihat ada masalah jangka panjang yang kita tidak sadari. Keracunan dalam tanda kutip. Keracunan dalam tanda kutip. Sekarang sudah bulan September, artinya paling tidak kita 9 bulan sudah melihat jalannya program makan bergizi gratis. Anda saya lihat juga sudah mengcompile beberapa laporan masyarakat gitu, Dok, soal bagaimana kualitas atau isinya. Kita akan tampilkan bersama. Kami sudah rangkumkan apa yang kemudian ada di Instagram Dr. Tan. Kami cuplik begitu. Silakan. Saya ingin Anda menganalisa sebetulnya yang kemudian ada hari ini, seberapa ini kemudian sudah memenuhi nilai gizi, Dok, sebetulnya? Sekarang gini, yang menjadi masalah adalah ahli gizi yang dipekerjakan di SPPG, itu barangkali ahli gizi yang junior, yang barangkali lulusan dari teknologi pangan, yang tentu saja akan pro dengan makanan seperti ini. Karena mereka melihat hanya dari kalori, menghitung vitamin dan sebagainya. Tetapi kalau kita bicara soal kualitas, ya, dan lalu kemudian kalau misalnya kalau kita lihat ada burger yang dalamnya diisi dengan aneka isian itu, barangkali kalau diawasin ada yang isinya chicken katsu. Tetapi kalau di daerah lain yang agak sedikit hemat, maka yang diberikan itu bukan even beef patty, not even chicken katsu, tetapi suatu produk olahan yang warnanya pink, yang hanya Tuhan yang tahu itu isinya apa aja. Walaupun berperasa seperti patty wannabe. Ya, jadi ini mengerikan sekali. Jadi anak-anak kita dibiasakan dengan produk-produk yang sebetulnya jaminan kualitas makanannya dipertanyakan. Lalu kemudian ada ini sudah ada di pedoman BGN. Ada istilah pembagian makanan basah dan makanan kering. Saya nggak ngerti kenapa harus makanan kering gitu loh ya. Dan ini terjadi pada kelompok 3B, ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Karena mereka tidak punya kayak sekolah itu kan ada tempat di mana mereka membagikan makanan. Tetapi busui dan bumil dan balita itu kan cuma ada di posyandu. Ya, jadi itu akhirnya logika soal ketahanan makanan itu kan menjadi rasional, Dok, artinya dengan makanan kering tadi. Apakah makanan yang bertahan lama lalu disebut makanan dengan kualitas yang sehat? Itu jatuhnya di UPF, Mas. Ultra processed food. Dan kita tahu dari semua studi mengatakan bahwa ultra processed food itu justru mengcounter, seakan-akan kontradiktif dengan keinginan pemerintah untuk membangun masyarakat yang sehat. Jadi standar gizinya yang akhirnya dikorbankan ya maksudnya. Betul, kualitasnya. Yes. Apa yang kemudian bisa menjadi catatan? Banyak sekali kemudian makanan berkemasan. Saya ingat di beberapa lokasi pada saat bulan Ramadan bahkan memang
katanya disiapkan untuk buka puasa, jadi bukan makanan fresh tapi makanan dalam kemasan. Apa yang bisa Anda komentari? Ya, jujur ngomong begini, kalau masa kita kalah sama ibu-ibu yang jualan makanan basah atau makanan di bulan puasa ketika kalau di Jakarta di Pasar Senen ya. Mereka tuh awet loh. Apa salahnya bikin lepet? Apa salahnya bikin arem-arem atau bikin lemper? Itu cukup awet, bisa sampai 12 jam karena dibungkus. Ya kenapa harus kita jatuh, buat apa dapur? Jadi dapurnya nganggur dong, punya SPTW bagus. Dapurnya nganggur, dan traynya itu menyedihkan sekali. Traynya dibagi untuk makanan kemasan. Dan asal Anda lihat yang disebut dengan susu itu cuma 115 mili. Apa gunanya susu cuma 115 mili yang diberikan? Dan tolong diingat, 80% masyarakat kita intoleran dengan laktosa. Ya ini ngerinya bukan main. Dan kenapa harus susu? Karena kita sudah tidak lagi dalam rezim 4 sehat 5 sempurna. Sejak peraturan Permenkes nomor 41 tahun 2014 itu kita sudah pindah dari 4 sehat 5 sempurna menjadi gizi seimbang. Di mana protein hewani itu is a must. Ada suatu keharusan. Berarti masalah intoleran itu menjadi faktor lain penyebab keracunan juga? Atau kemudian... saya tidak yakin dari intolerannya itu, tetapi barangkali keracunannya lebih banyak karena masalah kebersihan dan keamanan pangan dari makanan yang basah tadi. Karena tadi suhu yang 5-60 derajat tadi.